Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober. Sebanyak 49 tokoh diantaranya telah dipanggil Prabowo untuk diminta komitmennya membantu pemerintahan 5 tahun mendatang. Dari 49 tokoh tersebut, terdapat 6 tokoh wanita yang telah dipanggil Prabowo. 6 tokoh wanita itu terdapat nama lama dan baru yang duduk di pemerintahan. Salah satu nama lama yang dipanggil yakni, Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo Sri Mulyani. Sri Mulyani ditawarkan kembali menduduki posisi Menteri Keuangan pada Kabinet Prabowo Gibran. Tak hanya Sri Mulyani, tokoh perempuan lainnya yang juga dipanggil yakni, Veronica Tan, Ripka Halup, Arifatul Hoiri Fauzi, Widianti Putriwardana, dan politikus Partai Golkar Mautia Hafid. Dari ke-6 tokoh perempuan tersebut, ada 2 sosok tokoh yang tidak dipanggil oleh Prabowo Subianto, yaitu Grace Natali dan Samara Amani. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan sudah melakukan uji kelayakan terhadap para calon menteri untuk duduk di kabinetnya. Menurut Prabowo, banyak yang bagus dan kapabel untuk membantunya di pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Namun, ada sosok tokoh perempuan yang tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali. Pada Pilpres kemarin, Grace Natali pernah ikut menjadi tim ses Prabowo Gibran, namun kali ini Prabowo tidak melirik Grace Natali sebagai menteri di kabinetnya. Sebuah video yang memperlihatkan aksi Prabowo Subianto ketika enggan menyalami politikus PSI, Grace Natali. Video singkat itu pun langsung menarik perhatian, hingga disaksikan jutaan kali. Dalam video yang beredar, terlihat sosok Prabowo Subianto mengenakan setelan jas berjalan menghampiri orang-orang, termasuk Grace Natali. Dia kemudian menyalami satu persatu orang yang dilewatinya. Sementara itu, Grace Natali yang mengenakan kebaya merah langsung berdiri dan menunggu giliran untuk bersalaman dengan Prabowo Subianto. Namun, dia justru dilewati dan tak disalami oleh Ketua Umum Gerindra tersebut. Selain itu, Grace Natali dan PSI pernah memberikan piagam sindiran kepada Prabowo Subianto, menyebutnya sebagai pembohong. Piagam ini diberikan sebagai bentuk kritik terhadap Prabowo pada masa lalu. Namun, dalam perkembangan politik terbaru, PSI justru memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dan demi adegan kebohongan dalam The Prabowo Show ini. Juli 2018, Prabowo 2 kali melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir, kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. September 2018, calon presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Oktober 2018, Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan, bahkan sangat sulit. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454. Faktanya Desember 2018, Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Calon Presiden 02 membuat gaduh ketika melemparkan tuduhan beracun bahwa selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dipakai berulang hingga 40 kali. Bro dan sis semua, di hadapan fakta-fakta tadi, apakah kita harus diam?